Kronologi tabayun 1, 2, dan 3 di pusat. Singkat saja, ini saya kok jadi agak banyak yang lupa nih. Kesimpulan aja ya, bahwa tuduhan yang mereka sematkan kepada saya dan teman-teman itu tidak sesuai kenyataan. Lalu men-DNA juga dadaan, apa dadaan ini? Tiba-tiba panggil, dibacakan surat, nggak boleh nanya, nggak boleh nanya, nggak boleh komentar, nggak boleh membantah. Pokoknya Anda semua dinonaktifkan. Alasannya 2. Karena muridnya yang bernama Isfa telah murtad, pindah ke Pandeglang. Kemudian yang kedua, karena banyak laporan dari jamaah. Hanya 2 itu. Maka di DNA. Dan nggak boleh nanya, hanya dibacakan ini. Setelah nggak boleh nanya, terus tidak boleh semuanya, udah ngimami apa, hanya boleh sambung. Daerahan nggak boleh, semua nggak boleh. Putus-tus. Dan setelah itu kami dibiarkan 1 bulan, ditunggu apa maksudnya 2 bulan itu sampai 10 bulan. Masuk bulan ke-11, kami waktu itu masih bersabar karena masih punya harapan baik, barangkali masih bisa dibenahi. Kami berkorban bersabar sampai mendekati 1 tahun. Ya, nggak boleh ngajar, nggak boleh kemana-mana. Sambung kalau tertib dibilang pura-pura, kalau nggak pakai sambung dibilang itu tandanya. Jadi sambung ya salah, nggak sambung ya salah. Kalau sambung di sindir-sindir munafik lah, mau menghancurkan jamaah lah dan lain-lain. Tapi kami tetap bersabar menunggu akhirnya. Barangkali ada acara tabayun, acara klarifikasi, karena kami tunggu apa sebenarnya, masalahnya apa. Nah, setelah bulan 10 bulan disuarakan oleh orang-orang di sekitarnya Imam Pusat ini bahwa tidak akan ada tabayun. Jadi kalimatnya 2 disiarkan, tidak ada acara tobat, walaupun tobat nggak akan diterima. Kemudian tidak ada tabayun. Nah, saya sebagai orang yang mengerti syariat harus ada tabayun. Kalau tidak ada tabayun, berarti ini tidak adil dan ini menentang syariat. Yang saya paling tidak kuat karena mereka pakai dalil menyimpangkan arti dari dalil. Dia katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Katanya yang membawa berita itu A1, orang yang bisa dipercaya tentang 3 syekh ini, maka tidak boleh ada tabayun. Nah, karena yang membawa berita bukan orang fasik. Nah, jadi nggak perlu ada tabayun. Tabayun itu kalau yang bawa berita orang fasik. Padahal itu kan sababun nuzul saja. Sebenarnya hukum tabayun itu harus, tidak boleh satu arah. Karena itulah saya merasa harus bangkit. Ini nggak boleh ini nginjak-nginjak ayat Allah. Akhirnya saya bikin rekaman, saya serang mereka dengan ayat, dengan penjelasan sababun nuzul dan lain-lain. Baru gupuh itu bingung. Wah, akhirnya musyawarah di atas, ada tabayun. Akhirnya tabayun pertama tentang seputar buku-buku. Ya, kalau yang saya ingat diantaranya itu, katanya menyebar buku, kitab-kitab yang belum ditaskehkan, belum izin pusat, belum izin Bapak Imam, jadi semua harus ditarik dan lain-lain. Itu yang terbesar di tabayun pertama. Kemudian ketemu, saya jelaskan, saya tunjukkan
ya, bahwa pelaksanaan penyampaian lembaran-lembaran itu sudah atas sepengetahuan atau izin keimaman. Buktinya ini disiarkan di daerahan, suratnya ini, tanggalnya segini, pelaksanaannya di sana, ada semua. Yang kedua, saya hukumi bahwa penarikan buku itu adalah kemaksiatan dan perampasan harta jamaah. Bingung mereka, sehingga gontok-gontokan antara imam dan wakilnya ini. Pokoknya yang mutuskan itu, mutuskan sana. Udah gontok-gontokan. Saya katakan ini maksiat, ini hartanya jamaah, kenapa dikumpulkan? Dan isinya bukan melanggar Quran hadis, isinya semua Quran hadis. Dan itu mirip kejadian di zaman Khalifah Utsman, ketika ya waktu itu ada penyeragaman Al-Quran, bacaan Al-Quran, lalu Quran atau mushafnya Abdullah bin Mas'ud yang ngaji langsung kepada Rasulullah mau ditarik juga. Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, silakan ditarik kalau Anda mau membawanya besok di hadapan Allah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mengambil dengan cara merampas, mencuri, tidak atas keriduan yang punya, maka besok akan dibawa di sisi Allah. Ya nggak jadi diambil. Nah, ini berapa kontainer itu dikumpulkan hartanya jamaah dan ilmunya jamaah dengan tanpa alasan. Akhirnya di tabayun pertama sudah reda masalah ini, walaupun tidak diumumkan lagi bahwa saya dan teman-teman tidak bersalah dalam masalah ini, nggak berani mereka umumkan, tapi sudah didiamkan, artinya sudah selesai. Lalu ada lagi tabayun kedua. Karena mereka mencari-cari banyak sebenarnya, tapi yang saya ingat tabayun kedua itu disiarkan bahwa Pak Khalil menerangkan bahwa yang namanya ikhlas itu adalah seperti orang buang air. Jadi beramal udah kayak wong ngising katanya dulu. Siarkan itu di daerah. Yang kedua, Pak Khalil mengatakan bahwa amalnya jamaah selama ini zong, kosong. Barangkali ada yang ingat dulu. Itu yang besar di tabayun kedua. Kemudian tabayun kedua itu saya bilang, saya katakan datangkan siapa yang mengucapkan ini. Di mana saya mengucapkan, siapa saksinya. Akhirnya mereka bingung, datangkan dicari-cari, katanya Kertosono cari. Katanya mau balik daerah Nganjuk, akhirnya datangkan semua. Setelah didatangkan, dari saksi-saksi itu mengatakan tidak pernah kami diajari seperti itu oleh Pak Khalil, oleh Syekh Khalil, nggak pernah. Namanya ikhlas terus beramal kayak orang buang kotoran, ya, itu nggak pernah ada. Yang kedua mubalik kedua ditanya, betul bahwa kamu diajari bahwa amalnya jamaah ini zong. Dulu kan ada zong itu kosong itu. Nah, dia mengatakan enggak, kami enggak pernah ketemu Syekh Khalil, kami diajari oleh mubalik daerah itu. Mubalik daerahnya ada di situ. Kata mubalik daerah, saya juga enggak ngajari seperti itu. Ya, kata mubalik yang di kelompok ini, itu saya katanya. Jadi saya belajar iqamus shalah yang ditulis oleh Syekh Khalil. Saya akhirnya bisa sholat yang benar, saya bisa khusyuk. Terus saya merasa sholat saya yang lalu itu, yang sebelum saya ngerti apa itu khusyuk, apa itu tumaknina, perasaan saya itu nol semua. Di waktu saya nasihat di kelompok, saya bilang, saya setelah belajar ini, saya merasa bahwa sholat saya yang lalu itu kayak zong semua, kayak kosong, karena saya nggak ngerti khusyuk, nggak ngerti tumaknina. Berarti kowe sih ngomong, nggih kula. Selesai. Tapi juga tidak diumumkan bahwa berita itu berita yang nggak benar, nggak diumumkan juga. Ya saya dan teman-teman dia diam saja, ya silahkanlah mau diumumkan nggak mau. Nah, baru setelah kedua ini hampir terjadi pengaktifan. Namun dari orang-orang di sekitar imam pusat itu terus mereka mencari bagaimana supaya tetap saya dan teman-teman itu dinonaktifkan, kalau bisa diusir dari pondok dan seterusnya. Sehingga mereka cari 7 materi. Mereka cari bukti-buktinya 7 materi itu. 7 materi diantara yaitu tidak mengkafirkan orang di luar jamaah, kemudian
membolehkan sholat di belakang orang luar, boleh nikah dengan orang luar, warisan harus dibagi dibagi walaupun itu muslim nggak jamaah, itu diantaranya itu yang besar, dan ini dikupas di tabayun yang ketiga. Jadi ini hal-hal yang besar, sudah dari pagi sampai malam kita kupas satu persatu, karena saya dan teman-teman sudah merasa ini adalah kemungkinan ini pertemuan terakhir, jadi harus dibahas tuntas. Ya kita bahas tuntas, mulai takfir kita rinci, takfir itu apa, kemudian nikah dengan orang di luar jamaah bagaimana hukumnya, seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Saya contohkan Bapak Kiai Haji Nur Hasan juga nikah sama orang luar semua, kemudian imam yang sekarang ini juga pernah satu sekali, adiknya berkali-kali, adiknya lagi berkali-kali, anaknya juga banyak yang dengan bukan orang luar, kemudian istrinya Kiai Haji Nur Hasan yang ada di Gading masih hidup juga menyatakan saya baiat setelah punya anak, dan lain-lain. Itu kita tunjukkan bukti-buktinya, dalil-dalilnya didengarkan dan tidak dibantah. Begitu juga sholat dengan orang di luar selain kita terangkan dalilnya dalam Abu Daud, dalam Sahih Bukhari, ucapan Hasan Al-Basri dan lain-lain, sudah sangat jelas. Kemudian waris-mewaris itu yang nggak boleh adalah kafir dengan muslim, bukan muslim dengan muslim walaupun nggak jamaah. Rinciannya di tabayun yang terakhir itu adalah hal-hal yang sangat penting yang kita keluarkan di dalam ta'dil kita dalam subhat-subhat itu. Intinya seperti itu. Setelah tabayun ketiga inilah mereka dalam penutupan saya katakan kami sudah lepas tanggung jawab. Semua yang kami sampaikan ini adalah kebenaran, ini adalah dalil dari Quran hadis, ini adalah ijma'nya para ulama, dan inilah ilmu dari Mekah Madinah termasuk dari guru-guru Bapak Kiai Haji Nur Hasan seperti ini. Selanjutnya kami sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, kami pasrahkan kepada keimaman waktu itu. Silahkan kalau diterima kami sanggup ikut membantu mensosialisasikan hal ini tanpa ada geger-geger di jamaah. Kalau tidak diterima berarti dosanya jamaah semuanya yang telah disesatkan ini tanggungan keimaman. Kita bilang begitu. Ternyata terus permintaan kami saat itu, tolong masalah ini dirahasiakan. Dirahasiakan, maksud saya dan teman-teman, barangkali dengan dirahasiakan mereka mau berpikir dulu sebulan 2 bulan, karena itu kan kebenaran semua. Untuk noto jamaah itu kan sebenarnya mudah jika di atas sudah memahami, tinggal bahasanya saja diatur. Ternyata besoknya mereka rapatkan lagi 1 hari 1 malam, dan kata yang ikut, yang masih bunglon ngikut saya dan teman-teman, mengatakan sampai malam itu bingung mau memutuskan apa. Nah, akhirnya piye garap diapakno iki piye nek. Terus ada satu orang yang diilhami, nggak tahu mengilhami siapa, ya dia memang ahli strategi, dia tentara. Dia mengatakan, oh gambel Bapak Imam, katanya. Jadi kita terangkan bahwa yang diterangkan oleh Pak Khalil dan kawan-kawan itu dalil memang, tapi pemahamannya menyimpang. Oh ya wes, ngono ya wes. Nah, setuju. Akhirnya besoknya diumumkan, daerahan diumumkan bahwa 3 orang itu punya pemahaman yang menyimpang. Itulah, setelah itu kami sudah ditutup semua aksesnya, bahkan terus setelah itu disebarkan lagi berita-berita yang kami juga nggak tahu dari mana mereka bikin berita-berita itu. Ada maklumat 1, maklumat 2, itu kami sudah putus hubungan. Untuk saya sendiri sudah sering di rumah, yang di rumah pribadi ya. Setelah itu dimurtadkan. Mungkin itu cerita singkatnya. Tadi ada yang perlu ingin mendengarkan cerita. Insya Allah itu mudah-mudahan menjadi tambahan kemanfaatan dan bisa dijelaskan kepada saudara-saudara tua, bahwa proses tabayun itu sebenarnya ya kurang lebihnya seperti itu.
Taib, fa insyaallah demikian malam.